Pokoknya yang namanya harta, tahta, wanita itu membuat manusia jadi buta. Lamun siro angge guru kaki amilia manungso kang nyoto engkang becik martabati. Loro telu papat cerak podcast bersama saya sudah ada Pak Hidir. Pak Hidir ini dari Welahan Pak ya? Dari Mijen. Oh dari Mijen Pak ya? Desa Mijen, ya. Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Oh iya. Dukung Gedangan. Oh Dukung Gedangan. Ya. RT 1 RW 4. Ini saya sebut sebagai sesepuh lah. Ya. Sesepuh di Jepara, sudah malang melintang di dunia persilatan. Alhamdulillah. Jadi di sini bersama Pak Hidir merupakan sesepuh Jepara ini kita akan berbicara seputar sejarah Jepara secara umum, betul Pak ya? Jadi apa yang pertama kita bahas Pak ini? Mungkin dari sesepuh Mayong dulu Pak ya? Iya. Tentang Nyai Humas atau Nyai Mas Semangkin itu. Gimana Pak ceritanya itu? Gini ya. Betulnya kita harus mengetahui dulu perbedaan antara sejarah dengan dongeng. Itu beda. Kalau dongeng itu adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi. Contohnya dongenge Kancil nyolong timun, terus Kancil balapan lari dengan Giong, itu kan karangan. Tidak asli. Tapi kalau sejarah itu adalah peristiwa yang pernah terjadi. Kalau Anda menanyakan tentang Nyai Mas Semangkin, itu setahu saya, memang dulu itu ketika abad 14, itu ada dua putri. Satu namanya Roro Ayu Mas Semangkin, yang kedua Roro Ayu Prihatin. Kedua-duanya ini putri dari Sunan Prawoto. Sunan Prawoto. Nama aslinya Ki Bagus Mukmin. Nah, Sunan Prawoto itu putranya Sultan Trenggono, Raja Demak yang kedua. Jadi berarti kedua putri ini cucunya Raden Trenggono. Kemudian Sultan Trenggono ini putranya Raden Fatah, Raja Islam yang pertama, keturunan dari Browijoyo kelima. Nah, waktu itu, kalau bicara zaman dulu itu yang ngeri ya, ngeri. Karena memang zaman dulu ku sering terjadi pembunuhan. Jadi waktu itu Sunan Prawoto itu matinya dibunuh oleh kelompoknya Aryo Penangsang. Iya. Besar yang iya. Terutama di area perbatasan Kudus Jepara itu. Jadi Aryo Penangsang itu kan balas dendam karena Sunan Prawoto itu pernah membunuh pamannya sendiri, Raden Surowiyoso. Itu dibunuh Sunan Prawoto pulang dari Jumatan, terus dibunuh di tepi pantai di situ. Pantai mana Pak? Ya. Ini atau sekitar itu ya? Ya sekitar situ, sana ya. Nah, terus sehingga Raden Wiyoso itu mendapat gelar Raden Sekar Sedolepen. Sedolepen ditusuk dengan pusaka setan kober, ceritanya kan begitu. Sedo itu meninggal, lepen itu kali Pak ya. Sungai. Akhirnya kedua putri ini dipelihara oleh adiknya Sunan Prawoto, yaitu Ratu Kalinyamat. Jadi Ratu Kalinyamatku tunggal kandung, adiknya Sunan Prawoto. Jadi Ratu Kalinyamatku dengan Sunan Prawoto kakak beradik, putra anaknya Sultan Trenggono. Dipelihara, terus yang Roro Ayu Mas Semangkin dididik tentang
bela diri. Yang otomatis akan dijadikan panglima perang. Terus yang adiknya Roro Prihatin itu di rumah memasak, menyiapkan opo gitu. Jadi dulu itu Masya Allah saling bunuh membunuh, termasuk garwane Ratu Kalinyamat sendiri itu ya, nah dibunuh oleh kelompoknya Aryo Penangsang. Ketika Ratu Kalinyamat dengan Sultan Hadin pulang dari kediaman Sunan Kudus, di Kudus diserang kelompoknya Aryo Penangsang, ditusuk, akhirnya luka berdarah. Waktu itu darahnya sampai cember, maka tempat itu dinamakan Desa Jember. Nah, terus jalan terus ke barat, merambat, akhirnya tempat itu dinamakan Desa Prambatan, kan gitu. Kurang lebihnya begitu. Terus lagi jalan terus ke barat, akhirnya menyabrang sungai, nyabrang kali. Ketika nyabrang kali itu darahnya menetes ke sungai. Akhirnya air yang ada di sungai itu warnanya berubah menjadi wungu. Akhirnya dinamakan Desa Kaliwungu. Seterusnya begitu ada sejarah. Jadi berbicara tentang masa hidup dari Nyai Mas Semangkin, ya, Roro Semangkin tadi, itu kan abad ke-14 bersamaan dengan para wali Songo itu, seperti Sunan Kudus itu juga abad ke-14 mendirikan katakanlah Masjid Al-Aqsa Menara Kudus itu juga abad ke-14. Jadi kita berbicara tentang suatu masa keemasan dalam sejarah Islam di Jawa begitu. Itu abad ke-14. Dalam teori sejarah itu ada begini, sejarah itu akan berulang. Jadi saya Pak memahami sejarah ini bahwa suatu saat di Jawa Islamnya juga akan terjadi masa keemasan seperti dulu begitu. Sampai ada katakanlah dalam tanda kutip perebutan kekuasaan. Pokoknya perebutan kekuasaanku pokoknya yang namanya harta, tahta, wanita itu membuat manusia jadi buta. Kalau enggak hati-hati ya, sangat berbahaya sekali. Makanya yang penting itu pendidikan anak sekarang penting untuk ilmu agama. Nah, ana ilmune ora seneng sing jenenge tusuk menusuk, bunuh membunuh kan gitu. Malah pendidikan agama terhadap anak-anak itu penting. Orang tua membina anak disuruh mendekat pada ulama-ulama agar menjadi anak yang soleh, anak yang baik, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Toh ngendikane sesepuh kan begitu toh. Iya. Dengan pakai gending lagu-lagu. Lamun sira angge guru kaki Amelia manungsa kang nyata engkang becik martabati. Iki namanya dandang gula. Kon golek guru sing becik, sing wirai, sing apik akhlake agar menjadi anak yang baik. Jadi pokoknya sampai sekarang kok masih ada bunuh membunuh itu tidak benar. Kan begitu? Iya. Tidak benar. Jadi tadi jenengan asal apa ya? Tembang itu Pak ya. Dandang gula itu maknanya apa Pak ya? Dan dandang itu dari bahasa Jawa gage segera. Dan gula itu katakanlah di rumah digegula begitu Pak ya. Ya gini, semua amal itu ada pembalasannya. Jadi kalau amal baik ya gulanya itu ya pahala lah. Surga tempatnya kan begitu. Hanya dikatakan dandang gula. Jadi yang penting sesama muslim itu harus bersatu, kompak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan begitu. Innamal mu'minuna ikhwatun, kan gitu. Angin pestine utawi wong mukmin kabeh ikhwatun sedulur, iku sedulur. Fa aslihu mongko padha rukuna sira kabeh. Baina akhwaikum antarane dulur-dulur kabeh. Jangan sesama muslim bertengkar. Kecuali kalau ada orang yang mau menghancurkan Islam, menghancurkan masjid muslim ya harus kita hadapi. Jangan dilawan dulu, dihadapi. Engko gegek sing bentonge masjidku wong edan. Wong edan urusane ku piye kan ngono. Kita hadapi itu siapa yang mau menghancurkan masjid itu. Kan begitu.
Kalau siasat boleh-boleh saja. Siasat teknis itu boleh. Kata Imam Syafi'i, as-siyasatu juz'un min ajza'i syariah wa far'un min furu'iha. Politik adalah cabang dan bagian yang tak terpisahkan dengan syariat Islam. Kan dulu. Siasat boleh. Wali-wali Songo dulu juga pakai siasat. Apalagi sebelum Wali Songo dulu itu sudah ada Wali Songo. Ya antaranya termasuk Syekh Subakir, Maulana Ishaq dan sebagainya. Itu kan 9 orang. Utusan dari Sultan Muhammad. Iya. Ratu di Turki. Dalam buku sejarah itu di Atlas Wali Songo, Pak, yang dirilis termasuk oleh LBM, PBNU. Kalau saya tidak salah, dari PBNU itu tulis begini. Syekh Samsudin Al-Bakir atau Syekh Subakir itu, ya, itu perkiraan tahunnya sekitar 1200 atau abad ke-12. Jadi memang sebelum masanya belum para wali songo yang terkenal itu. Itu beliau-beliau itu kan diutus Ratu Turki, Raja Turki Sultan Muhammad Ratu yang kaya raya. Diutus mengislamkan orang Jawa tapi dengan cara tidak pakai peperangan. Tapi alhamdulillah berhasil. Berhasil. Nah, itu saya sangat salah. Ya, sementara begitu. Sementara gitu dulu ya. Terima kasih, Pak, ya. Besok sambung lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, terus kembali saya mau tanya, ini di ruangan ini kok ada tulisan Hono Soroko banyak, ini maksudnya gimana ini? Ini untuk apa ya, Pak? Istilahnya menggambarkan bahwa kita ini orang benar yang mencintai Jawa. Oh, gitu. Siapa tahu ada barokahnya. Iya. Subscribe, komen. Matur nuwun atas bantuanipun.